pewarna. Mengapa kami undang ini adalah terkait menanggapi adanya permohonan maaf dari terlapor dan atau tersangka Yahya Waloni, di mana beliau telah mencabut pra peradilan yang beliau lakukan sebagai haknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian mengganti pengacaranya, kemudian yang bersangkutan pada saat yang bersamaan menyatakan meminta maaf, kemudian langsung disambut oleh PGI. PGI menyatakan menerima permohonan maafnya. Apa yang dilakukan oleh PGI ini sungguh sangat mengecewakan hati kami. Kenapa? Karena PGI tidak pernah melaporkan Yahya Waloni. Kemudian PGI juga ketika meminta sebagai saksi dan atau ahli, mereka informasinya berdasarkan laporan penyidik Cyber Polri tidak berkenan. Tetapi ketika ada pernyataan permohonan maaf dari Yahya Waloni dan media menanyakan sikapnya, langsung menyatakan menerima permohonan maafnya tanpa berkoordinasi, tanpa berbicara kepada saya dan atau kepada klien saya sebagai pelapor. Apakah orang ini sudah bisa dimaafkan atau tidak? Nah, pertanyaannya, wewenang mana atau kuasa mana yang dipakai oleh PGI untuk menerima permohonan maaf daripada Yahya Waloni? Karena yang menerima kuasa adalah saya atau kantor saya, sehingga yang berhak mempertimbangkan atau menerima atau menolak permohonan maaf itu adalah kami sebagai korban, dan PGI tidak merupakan korban dalam permasalahan ini. Kemudian perlu juga rekan-rekan ketahui bahwa mengapa saya menangani perkara ini adalah karena pelapor Bapak yang di sebelah kiri kesulitan untuk membuktikan, karena semua umat Kristen dan Katolik dalam tanda petik semua bersikap baik. Tidak ada yang mau jadi saksi, tidak ada yang mau berkenan jadi ahli ketika itu. Semua memilih dengan dalil bila ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Memang ada firman Tuhan seperti itu. Kemudian kita harus mengampuni. Betul, kita harus mengampuni apabila pelakunya itu telah memohon ampun dan meminta maaf. Tetapi kalau pelakunya belum meminta maaf dan atau masih melakukan tindakan-tindakan kejahatan lain dan atau tindakan itu masih berlanjut, maka apa yang kita maafkan? Nah, kita juga sebagai umat juga punya andil untuk melawan kejahatan dengan membawa suara kenabian. Harus berani menegur aparatur yang tidak benar, juga orang-orang yang melaksanakan kegiatan tidak benar. Jadi bukan membiarkan, karena membiarkan kejahatan adalah kejahatan. Dan sekiranya kita biarkan kejahatan, nanti di pintu neraka juga kita dimintai pertanggungjawaban. Kenapa si A misalnya tidak bertobat? Karena Kamarudin Simanjuntak tidak menegur, tapi membiarkan saja. Tapi kalau sudah saya tegur misalnya si A, tapi dia tetap melakukan perbuatan jahat itu urusan dia pribadi. Saya sudah menegur, tetapi yang bersangkutan tidak mau sadar dan tidak mau berubah. Nah, maka dalam siaran pers ini kami akan lebih fokus lagi bahwa kami membuat 7 hal yang mesti dilakukan oleh Bapak Yahya Waloni, baru laporannya kami pertimbangkan untuk dicabut. Terkait dengan persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau PGI tiba-tiba ambil panggung menyatakan tersangka Yahya Waloni atau tersangka kasus dugaan penistaan agama terkait pernyataan yang dilontarkannya dalam berbagai ceramah yang diunggah di YouTube. Pernyataan menerima permohonan maaf, hal itu disampaikan PGI usai Yahya Waloni meminta maaf kepada kalangan Nasrani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 27 September 2021. Pernyataan menerima permohonan maaf, hal itu disampaikan PGI usai Yahya Waloni meminta maaf. Kemudian sebagaimana yang dikatakan
Humas atau Bagian Hubungan Masyarakat PGI atas nama Philip Situmorang dalam keterangan persnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021. Ya, jika memang seperti itu, kita maafkan, kata Philips selaku Humas PGI, tentunya dipandang mewakili institusinya. Namun yang disayangkan dan hal itu dipertanyakan, bukan PGI yang melaporkan dugaan penistaan agama, tetapi adalah klien kami, klien daripada Advokat Kamarudin Simanjuntak SH dari Kantor Firma Hukum Victoria atas nama Pendeta Andreas Benaya Rehiari STH. Lagi pula, dosa atau dugaan dosa Yahya Waloni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Jadi menurut hemat saya sebagai orang percaya, dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa dimaafkan. Maka atas dasar apa PGI bisa menerima maaf daripada Yahya Waloni? Sementara yang melaporkan adalah kami, yang mencari saksi adalah kami dengan bersusah payah, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan perkara ini adalah murni pro bono pro deo tanpa dipungut biaya, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini tidak ditanggung oleh PGI, tetapi saya tanggung dari kantong khas Firma Hukum Victoria. Mereka atau PGI tidak pernah ikut andil dalam laporan polisi ini. Namun tiba-tiba saja PGI ambil panggung dalam perkara ini. Tersangka Yahya Waloni dinilai menista atau diduga menista agama baik Kristen maupun Katolik dalam ceramah yang menyebut Injil itu adalah palsu. Tersangka Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible Kristen itu tak hanya fiktif, rusak, tapi juga palsu juga. Kitab suci penganut Kristen atau Katolik yakni Bible atau Alkitab hanya sekedar dongeng yang berisi kisah-kisah tahayul, kata tersangka Yahya Waloni. Ini sangat memeriskan hati kami, sebab tersangka Yahya Waloni menyebut Bible atau Alkitab Kristen itu dongeng tambah tahayul, sama dengan omong kosong. Kemudian, bahwa yang paling naif lagi, tersangka menyebut Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus, dan seterusnya. Padahal Matius, Markus, Lukas itu adalah orang yang suci yang berada dalam kitab Injil besar Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi dibersamakan oleh Yahya Waloni sebagai Tetanus, Spiritus, Capticus, dan seterusnya. Ini jelas-jelas penistaan. Tersangka Yahya Waloni juga selalu menyebut sebagai pendeta pada Badan Pengelola Sinode GKI di Tanah Papua. Kemudian pemilik nama lengkap Yahya Yofi Waloni ini lahir di Kota Manado 30 November 1970, bergelar Yahya Waloni, menyebut bahwa dirinya adalah pendiri dan mantan rektor Universitas Kristen Papua atau UKIP Sorong. Bahkan mengaku bahwa dirinya adalah pendiri dan mantan rektornya. Tanpa disertai bukti, tetapi klaim-klaim yang bersangkutan telah dibantah baik oleh pengurus UKIP Papua maupun oleh para mahasiswa angkatan pertama sampai angkatan terakhir yang tidak pernah mengenal Yahya Waloni. Kemudian juga diinvestigasi oleh Pendeta Esra Soru sebagai hal yang tidak benar. Bahwa dalam ocehan ceramahnya juga turut menista, mengejek, dan memplesetkan ucapan Roh Kudus, yaitu Tuhannya Kristen dan Katolik menjadi Roh Kudus. Artinya sudah melampaui batas dalam ceramah rohani dan atau terbukti telah menghina dan menista tanpa dalil agama Kristen dan Katolik. Pertanyaannya, atas dasar itulah Kamarudin Simanjuntak SH dan rekan menggelar konferensi pers dengan memberikan atau menyebut 7 poin yang harus dilakukan oleh Yahya Waloni. Mohon disimak. Yang pertama, tersangka Yahya Waloni harus mengklarifikasi tentang identitas beliau. Siapa beliau sebenarnya? Apakah dia anggota tentara atau bukan? Karena ini marak dipertanyakan di media sosial karena ada yang menyatakan beliau adalah anggota tentara di Poso. Yang kedua, tersangka Yahya Waloni harus mengklarifikasi apakah benar atau tidak dia mantan
pendeta di GKI Papua. Kalau tidak benar, harus dikatakan tidak benar. Kalau benar, tunjukkan buktinya, dan harus bukti itu terdaftar atau dilegalisasi oleh GKI. Kemudian yang ketiga, tersangka Yahya Waloni harus mengklarifikasi apakah benar dia pernah menjadi rektor UKIP Papua. Jika tidak benar, dia harus mengatakan bahwa itu tidak benar, bahwa itu adalah dusta, dan beliau harus menyatakan sadar dan menyesal telah mengucapkan itu. Kemudian yang keempat, tersangka Yahya Waloni harus mengklarifikasi kebenaran apakah benar atau tidak dia pernah membaptis, menakbiskan, dan atau melantik pendeta. Jika benar, kapan, di mana, dan siapa yang dibaptis atau ditakbiskan itu, disebutkan namanya. Jika tidak benar, dia harus menyatakan sadar dan bertobat serta menyesal telah mengucapkan itu. Yang kelima, tersangka Yahya Waloni harus mencabut seluruh perkataan-perkataan dia yang menghina umat Kristen dan Katolik, khususnya yang menyatakan bahwa Alkitab itu palsu, dan yang mengatakan Matius, Markus, Lukas, Spiritus, Tetanus, Captikus, dan itu harus dicabut dan dinyatakan sebagai perkataan atau pernyataan yang tidak benar. Yang keenam, tersangka Yahya Waloni harus mencabut seluruh perkataan penistaan dia terhadap Roh Kudus atau hujatan dia kepada Roh Kudus yang mengatakan bahwa Roh Kudus menjadi Roh Kudus. Sementara kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, yaitu satu dengan Bapa dan Putra. Sebagaimana umat Katolik bila berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian yang ketujuh, bahwa tersangka Yahya Waloni harus menyatakan pernyataan menyesal, sadar dan bertobat, lalu berjanji di hadapan seluruh jurnalis media cetak dan elektronik, baik media dalam dan luar negeri, dan berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi perkataannya itu lagi di kemudian hari, dan harus menyatakan itu secara langsung atau live, dan berdiri atau duduk di samping kiri saya sebagai kuasa pelapor daripada atau korban. Kemudian sebagai catatan untuk kita sadari semua, bahwa ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Ini PGI harus tahu, yaitu dosa yang disebut dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Markus 3. Saya ulangi ya, tertulis dalam Injil Markus 3 ayat 22 sampai 30, dan juga Matius 12 ayat 22 sampai 32. Bahwa kasus penghujatan Roh Kudus ini adalah sebuah kasus khusus, yaitu penghujatan terhadap Roh Kudus sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius 12 ayat 31. Bahwa dalam Injil Matius 12 ayat 31 sampai 32, orang-orang Farisi setelah menyaksikan bukti yang tak dapat dibantahkan atau bukti yang tidak terbantahkan, bahwa ketika Yesus Kristus melakukan mujizat-mujizat dengan pertolongan Roh Kudus, sebaliknya malah orang-orang Farisi mengatakan bahwa Yesus telah dikuasai oleh Beelzebul, yaitu Matius 12 ayat 24. Bahwa dalam Markus 3:30, Yesus sangat spesifik mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah penghujatan terhadap Roh Kudus. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, jika ketujuh hal itu dilakukan tersangka Yahya Waloni, maka kami akan mencabut laporan, tetapi tidak menyatakan memaafkan atas nama Roh Kudus, karena kami tidak punya power dan tidak punya kuasa mengampuni atas nama Roh Kudus. Biarlah itu urusan yang bersangkutan dalam hal ini Yahya Waloni kepada Roh Kudus. Kami hanya sesuai ajaran Tuhan Yesus Kristus mengampuni atas apa yang telah dilakukannya kepada umat Kristen dan Katolik, bila pun hal itu harus dicabut karena yang bersangkutan dengan sadar bertobat dan dengan sukarela memenuhi ketujuh persyaratan ini, maka kami akan melakukan permohonan pencabutan kepada Kapolri, CQ Kabareskrim Polri. Tetapi bila mana Kapolri dan Kabareskrim tetap melanjutkan kasus hukumnya, itu di luar daripada kewenangan kami. Tapi bila mana Yahya Waloni memenuhi ketujuh persyaratan ini tanpa dikurangi satu pun, dan ini menjadi suatu kesatuan, kami berjanji
akan melakukan permohonan pencabutan keterangan atau laporan kepada yang terhormat Kapolri Siku Kabareskrim Sekiu Dirsaber Polri. Itulah etikat bagi kami sebagaimana diajarkan oleh Tuhan bahwa kita harus saling mengampuni. Tetapi tentang dugaan dosa beliau kepada Roh Kudus yang menyatakan Roh Kudus, itu biarlah urusan yang bersangkutan kepada Roh Kudus. Itulah inti daripada siaran pers kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis. Ya, ada